banyak orang di dunia ini yang biasanya sulit mengatakan tidak pada orang lain karena merasa tidak enak hati atau hanya tidak tega untuk menolaknya. Fenomena ini nampaknya berusaha dikemas dengan cara yang menarik dan penuh humor melalui film Yes Man, garapan Pete Townshend, yang diadaptasi dari kisah nyata dan buku yang ditulis oleh Danny Wallace. Dengan durasi sepanjang 104 menit, kita akan mengikuti kehidupan si tokoh utama yaitu Carl Allen yang diperankan oleh Jim Carrey. Usia Carl bisa terbilang masih cukup muda, namun ia memiliki kehidupan yang kurang menyenangkan. Kepribadiannya yang pemurung dan penyendiri serta hobi mengatakan tidak terhadap banyak ajakan temannya untuk berkumpul membuat ia seperti terasingkan. Entahlah, Carl terlihat sangat pesimis terhadap hidup yang dijalaninya dan tidak berminat membuat kisahnya menjadi lebih menyenangkan. Mungkin sikapnya ini juga yang membuat hubungan rumah tangganya bersama perempuan bernama Stephanie kandas dengan cara yang buruk. Dilihat dari raut wajahnya, Carl bukan orang yang menyenangkan untuk diajak bicara atau bersenang-senang. Ia terlalu kaku, sangat kaku lebih tepatnya. Di kantornya pun Carl tidak begitu akrab dengan rekan-rekan atau divisinya. Padahal sudah 5 tahun ia bekerja di perusahaan tersebut. Hari-hari yang dijalani oleh Carl selalu sama, berisi banyak penolakan darinya. Penolakan ajuan pinjaman, penolakan panggilan telepon, penolakan ajakan berkumpul, penolakan undangan ke pesta. Hampir segala hal ditolak oleh Carl. Hingga suatu hari, Carl bertemu dengan teman lamanya yaitu Nick Land yang sudah cukup lama tidak terlihat. Nick Land ternyata selama ini menjelajahi dunia. Ia berpetualang dari satu negara ke negara lain setelah mengikuti seminar motivasi berjudul Yes Man. Nick Land mengajaknya untuk datang ke acara tersebut yang tentu saja ditolak oleh Carl. Namun, Nick tidak peduli dengan jawaban Carl. Ia tetap memberinya brosur mengenai acara tersebut. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya mau kembali mengingatkan kalau mungkin aja di video ini berisikan spoiler dari film Yes Man. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton filmnya dulu secara utuh. Nah, kalau kalian udah nonton terus masih ngerasa nggak ngerti dan butuh penjelasan lebih lanjut, baru deh kalian tonton video ini. Kita lanjut. Sebenarnya tak ada alasan untuk Carl menghindari acara tersebut. Namun, suatu ketika kehidupannya memburuk. Teman-temannya yang tidak tahan lagi dengan sikap dan semua penolakan Carl akhirnya memilih untuk meninggalkannya, membiarkan Carl sendirian dan kesepian. Kejadian itu membuat Carl terdorong untuk mencoba datang ke acara Yes Man, di mana ia bertemu lagi dengan Nick di seminar tersebut. Acara itu hanya menghadirkan satu pembicara yaitu Terence Burnley. Acara itu terlihat cukup aneh, seolah yang berada di seluruh ruangan adalah penggemar fanatik Terence dan hanya Carl satu-satunya orang yang tidak menjadi bagian dari mereka. Di tengah acara, Carl diajak berbicara langsung dengan Terence yang menasehatinya bahwa mengucapkan kata tidak sama seperti kematian. Ia mengatakan tidak pada kehidupan dan tidak menjalaninya dengan baik. Terence dalam acara itu seolah mencuci otak Carl dan membuatnya berjanji untuk mengatakan iya pada setiap kesempatan yang datang, tidak peduli apapun itu. Acara aneh dan terlihat cukup gila itu awalnya cukup menyulitkan Carl yang harus terus berkata yes. Carl terpaksa harus mengantarkan tunawisma ke daerah perbukitan, menyebabkan ponselnya kehabisan baterai, bensinnya habis, dan uangnya pun ikut hilang diambil si tunawisma. Sebuah awalan yang buruk dan sial. Namun, berkat kesialan itu juga, Carl akhirnya bertemu dengan seorang gadis bernama Allison yang memberikan sebuah suasana dan warna baru dalam hidupnya. Perkenalan tidak diduga itu benar-benar membuat Carl akhirnya percaya dengan kata yes yang dianggap membawa kesempatan menarik dalam hidupnya. Sikap Carl juga berubah 180 derajat. Ia jadi lebih menyenangkan, banyak mengatakan yes, banyak berbicara, mau berkumpul lagi dengan teman-temannya, dan tentu hal itu juga menghadirkan masalah untuknya. Tapi Carl menikmatinya. Apapun yang terjadi, ia merasakan hidupnya semakin berwarna dan menyenangkan. Carl juga mulai belajar hal-hal baru, sampai akhirnya ia bertemu dengan Allison lagi di sebuah bar dengan cara yang tidak disengaja. Allison menjadi penyanyi di bar itu dan Carl yang baru pertama kali melihatnya menyanyi sangat terpesona pada penampilannya. Gadis itu sangat keren di mata Carl. Malam itu ia punya kesempatan lebih lama untuk mengenal Allison. Mereka berjanji akan bertemu lagi keesokan harinya di kelas yang akan Allison ajarkan.
Tapi malamnya Rooney mengajaknya mabuk di klub. Hal itu membuatnya datang ke tempat Allison dengan keadaan mabuk. Ia bertingkah aneh dan sangat bersemangat. Allison tetap menyambutnya dan mengajak Carl mengikuti kegiatan hingga selesai. Mereka semakin dekat seiring waktu. Bersamaan dengan hal itu, Carl semakin disenangi oleh teman-temannya. Ia banyak membantu dan tidak lagi menolak apapun yang diminta oleh mereka. Semua itu sebenarnya tidak dilakukan atas keinginan Carl. Ia hanya merasa tidak punya kuasa untuk menolak dan berkata tidak. Carl sangat takut jika ia berkata tidak, maka kesialan akan menimpa dirinya. Jadi, apapun yang diminta, Carl pasti akan selalu mengatakan yes. Bahkan saat Allison menanyakan apakah Carl mau mencoba menyetir motor, ia tidak bisa menolaknya meskipun ia sangat takut terjadi kecelakaan. Ini menjadi pengalaman barunya mengendarai motor. Malam itu setelah memenuhi undangan Norman yang mengadakan pesta kostum, Carl mengajak Allison pergi ke panggung Hollywood Bowl. Keduanya menghabiskan malam di sana sambil menceritakan tentang diri dan kegiatan mereka lebih jauh. Hubungan Carl dengan Allison semakin erat. Mereka mungkin akan banyak menghabiskan waktu bersama setelah ini karena Carl menyadari bahwa ia jatuh cinta kepada Allison dengan cara yang sebenarnya ia pun tidak bisa jelaskan. Carl sangat mengagumi gadis yang bersamanya. Waktu terus berlalu, Carl menjadi yes man yang semakin baik. Ia banyak membantu, banyak memberikan solusi dan dengan cara yang tidak pernah Carl duga. Ia banyak mendapatkan berbagai keberuntungan setelah menjadi yes man. Gajinya meningkat tinggi, hubungannya dengan teman-teman kembali pulih. Dilihat dari permukaan, memang kehidupan yang Carl jalani sudah terlihat cukup sempurna. Suatu hari saat Carl sedang menemani Lucy, tunangan Peter memilih konsep pernikahannya. Ia berhasil menyelamatkan seorang pria yang sedang melakukan percobaan bunuh diri. Carl bernyanyi untuknya dan berhasil membuat pria itu berubah pikiran. Kejadian itu direkam oleh banyak orang di lokasi, membuat videonya kemudian tersebar dan Carl jadi terkenal karena hal itu. Banyak orang yang memuji aksi heroiknya, bahkan mantan istrinya yaitu Stephanie. Ia ikut memuji tindakan Carl saat mereka bertemu di bandara secara tidak sengaja. Carl waktu itu merencanakan perjalanan liburan bersama Allison, perjalanan yang tidak direncanakan. Mereka mengambil jadwal penerbangan secara acak yang membawa mereka ke Lincoln, Nebraska. Carl dan Allison benar-benar bersenang-senang di sana. Mereka pergi ke museum telepon, berlatih menembak, menonton pertandingan, dan melihat proses pemotongan ayam yang sukses membuat Carl pingsan sesaat. Dalam perjalanan di Lincoln, kedua orang ini bersepakat untuk tinggal bersama setelah mereka kembali di Los Angeles. Awalnya Carl tampak sangat ragu mengiyakan, namun sekali lagi peraturan tetap peraturan, Carl dilarang menolak. Entah saat itu Carl benar-benar mau tinggal satu apartemen dengan Allison atau tidak, tetapi yang jelas ia mengiyakannya. Ketika mereka merencanakan pulang ke Los Angeles, ada masalah menegangkan di bandara. Carl dijemput oleh dua agen FBI yang mencurigainya sebagai teroris. Mereka melacak kegiatan Carl beberapa hari terakhir, kegiatan yang menurut mereka sangat mencurigakan, seperti Carl yang menjadi member dari situs pencari istri Persia yang belum lama digunakannya untuk bertemu seorang perempuan bernama Verenosh, hanya karena ia tidak bisa menolak undangan yang datang di emailnya. Lalu perjalanan mendadaknya ke Nebraska dengan Allison. Para agen FBI ini berpikir bahwa yang dilakukan Carl adalah suatu pola kejahatan yang ingin dilakukannya. Pekerjaan Carl sebagai kepala pengawas kredit pun disangkut pautkan dengan dugaan terorisme karena Carl menyetujui ajuan pinjaman untuk usaha pupuk. Ditambah aktivitas Carl yang banyak mengambil kelas-kelas baru untuk mengisi waktu luangnya, termasuk pelajaran menerbangkan pesawat dan berbahasa Korea. Bagi mereka hal-hal itu mencurigakan, apalagi Carl sebenarnya tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang baru-baru ini dilakukannya setelah menjadi yes man. Akibat kejadian itu, Carl ditahan. Ia terpaksa memanggil Peter untuk menolongnya. Untunglah teman baiknya ini adalah seorang pengacara yang cukup handal. Peter menjelaskan kepada dua agen FBI tentang acara seminar Yes Man yang membuat Carl berjanji untuk selalu mengatakan ya pada setiap permintaan yang datang. Bagai orang yang sudah tercuci otaknya, Carl memang terus berkata yes tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Ia melakukan segalanya secara impulsif, tidak pernah direncanakan atau bahkan diinginkan. Carl hanya tahu bahwa jika seseorang menyebutkan permintaan, maka jawabannya hanya satu, yaitu yes. Tak ada dan memang tidak boleh ada jawaban tidak yang keluar dari mulutnya.
Terdengar seperti lelucon dan aneh bagi dua agen FBI yang menahan Carl beserta Ellison, namun kenyataannya memang begitu. Ellison saja kaget mendengar penjelasan dari Peter dan ia jadi sangat marah terhadap Carl. Pikirnya saat itu, Carl mengiyakan ajakan tinggal bersama karena Carl tidak mampu menolaknya. Jelas hal itu membuatnya sangat kecewa. Mereka bertengkar dan Ellison segera meninggalkannya begitu FBI membebaskan mereka. Carl tentu sangat menyesal dengan apa yang terjadi dan membuat hubungannya bersama Ellison jadi rusak. Peter yang mendampingi mereka pulang menasihati Carl bahwa ia harus berhenti bertindak konyol dengan mengiyakan semua permintaan yang datang padanya. Setelah ini, mestinya Carl hanya mengatakan iya untuk hal-hal yang sudah ia pikirkan dan pertimbangkan dengan baik. Carl diminta untuk membuat keputusan yes atau tidak berdasarkan pemikiran logisnya yang sudah dipertimbangkan dengan baik. Peter ingin Carl bertindak normal dalam menghadapi permintaan orang lain. Carl hanya mendengarkannya dan mempertimbangkan hal tersebut sebelum ia mengejar Ellison yang pergi lebih dulu. Kebiasaan yes man ini ternyata sudah melekat dalam kepribadian Carl. Ia sulit menolak, bahkan ia menuruti saja ketika Ellison menyuruhnya untuk menjauh pergi sejauh mungkin dari dirinya. Carl kehilangan Ellison malam itu. Ia juga perlahan kehilangan warna hidupnya lagi. Carl patah hati dan masih melakukan sikap yes man yang benar-benar membebaninya. Ia jadi lebih seperti robot atau mungkin boneka yang bisa dikendalikan banyak orang. Tapi Carl tetap berusaha sebaik-baiknya memperbaiki hidup. Ia berusaha membahagiakan orang-orang yang dikenalnya. Carl bahkan mau repot-repot membuatkan pesta untuk Peter dan Lucy dengan mengundang banyak orang hadir di sana. Pesta itu berlangsung meriah, namun Carl tetap merasa sepi karena tidak ada Ellison di sana. Carl semakin gelisah, tepatnya sangat gelisah. Dirinya menjadi orang yang paranoid untuk mengatakan tidak dan pada kejadian-kejadian buruk yang menimpanya jika ia menyebutkan kata keramat tersebut. Mereka tidak tahan lagi dengan segala halusinasi dan ketakutannya. Terlebih karena Carl merasa hidupnya pun semakin terancam. Ia bertekad menemui Terence dan membuatnya mencabut perjanjian di antara mereka tentang berkata yes. Tapi yang terjadi kemudian adalah kecelakaan. Carl dan Terence masuk rumah sakit. Ketika itu, Carl masih sangat yakin bahwa Terence menggunakan sihir yang mengikatnya untuk selalu mengatakan yes. Hal itu membuat Terence sangat jengkel pada Carl yang tidak memahami maksud kata yes di dalam hidupnya. Terence bilang bahwa Carl telah salah menggunakan dan memahami kata yes tersebut. Carl membantah, katanya ia sudah melakukannya dengan tepat, yaitu mengatakan yes untuk apa saja. Namun penjelasan Terence berikutnya telah memberi titik terang bahwa selama ini Carl memang salah memaknai maksud kata yes yang sebenarnya. Seharusnya kata yes itu hanya untuk memicu atau memulai kehidupan baru Carl agar lebih terbuka dan menyenangkan. Namun Carl harusnya juga memikirkan tentang perasaan dan pikirannya mengenai jawaban paling tepat apa yang harusnya dipilih. Carl mengerti sekarang. Ia tahu apa yang harusnya ia lakukan. Maka kemudian ia lari dari rumah sakit dan meminjam motor Lee, temannya yang menjadi perawat, untuk menemui Ellison. Carl dengan baju rumah sakitnya yang sangat terbuka di bagian belakang berhasil menemui Ellison yang menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi dan membuat Ellison memahami situasinya. Mereka kembali bersama dan Carl kembali membuat masalah dengan Terence dengan mengambil seluruh pakaian para pengikut Terence.